Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mengawali perjumpaan ini kami mengajak, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan taufik dan hidayahnya, kita selawat dan salam kiranya selalu tercurah atas junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat-sahabatnya, para tabi'in. Kita sebagai muslim, dalam rukun agama itu ada iman, Islam, dan ihsan. Iman itu bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Sehingga kalau kita tilik dengan ibadah puasa ini sesungguhnya mempertajam keimanan seorang yang mengaku muslim. Maka pada kesempatan ini kita mencoba mengungkapkan hal-hal yang kiranya bisa mendorong kita untuk lebih tegas, lebih yakin dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Kita tunjukkan adanya peningkatan iman, mempertajam keyakinan kita terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah terkait dengan ibadah puasa ini. Sejak Nabi Adam alaihissalam, itu Allah sudah turunkan perintah dan larangan. Salah satu larangan yang boleh dikatakan dari kalimatnya itu kita bisa tahu bahwa ada kedekatan antara Allah dan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah melarang dengan kalimat, dengan firman-Nya, wala taqrabah hadhihi syajarah, janganlah engkau dekati pohon ini. Tapi dalam perjalanannya Nabi Adam melanggar larangan itu dan ia terjebak oleh bujukan setan, lalu ia mendekati pohon itu. Lalu datanglah firman Allah, alam anhakuma antil kumas sajarah, bukankah aku telah melarangmu supaya engkau jangan mendekati pohon itu. Di sini ada kalimat yang sebelumnya itu mengatakan bahwa pohon ini memberikan gambaran kepada kita ada kedekatan antara Adam dan Allah ketika Adam mentaati perintah Allah, larangan Allah dengan meninggalkan larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bagi kita yang hidup sekarang ini dengan agama yang menuntut kita untuk berusaha takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, salah satu jalannya itu adalah dengan ibadah puasa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah sudah mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami lebih tahu tentang manusia itu. Apa yang dibisiki oleh hatinya kami tahu. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya Allah Maha mengetahui tentang bisikan hati. Maka dalam puasa ini yang kita tahu itu adalah tidak hanya sekedar tahan lapar dan minum, menahan lapar dan dahaga, tapi juga agar puasa itu bisa meningkat dari awam, khawas ke khawasul khawas, itu adalah terkait dengan pikiran kita, terkait dengan perasaan kita, di mana di sini Allah mengatakan Allah tahu tentang bisikan dalam hatimu. Maka di sini ada salah satu syarat untuk kesempurnaan ibadah puasa itu adalah jaga pikiran dan perasaan, jangan terlintas dalamnya hal-hal yang bersifat negatif. Yang kita hadirkan dalam pikiran perasaan itu adalah positif. Inilah juga satu cara untuk meningkatkan kadar dan kualitas keimanan kita kepada Allah. Makanya meskipun di mana saja kita berada, di tempat sunyi sepi, tidak ada orang yang lihat, di situ ada keyakinan Allah melihat kita. Dengan demikian kita tidak akan makan dan minum meskipun kita terdesak oleh rasa lapar dan dahaga. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Cara mendekatkan diri kita sebagai hambanya yang dhaif ini kepada Allah dengan memberikan perintah kepada berpuasa ini, supaya kita ingat dimanapun kita berada, kita yakin bahwa Allah akan melihat kita, sehingga dengan demikian kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasa ini. Kita tahu bahwa puasa tidak hanya lapar dan dahaga. Selain itu ada jaga perkataan lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Jaga konsumsi agar tidak kita konsumsi hal-hal yang dilarang, artinya yang bukan halal.
ketika itu kita sangat selektif dalam mengkonsumsi sesuatu. Karena kita yakin bahwa kalau kita melanggar itu, berarti puasa kita terganggu dan tidak sempurna. Ini juga mengarah kepada keimanan, mempertajam keimanan. Kita jaga betul-betul mengkonsumsi yang halal. Itu pun adalah berusaha untuk keimanan kita itu meningkat, bahwa Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Lisan kita jaga, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Di sinilah letaknya bahwa puasa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Mendidik kita untuk menaruh kepedulian terhadap orang lain dengan menjaga kata-kata, dengan kata lisan dan lain sebagainya ini. Pikiran dan perasaan seperti saya kemukakan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa itu yang utamanya adalah sabar. Ketika kita menjalankan puasa, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbit matahari itu, selama itu harus menjadi kita itu adalah perasaan sabar di dalamnya. Karena dalam kehidupan kita yang beraneka ragam ini, ada hal-hal yang bisa membuat kita marah, ada hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam yang tidak diinginkan, maka di situ ada rasa sabar. Sabar yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan ini, sehingga kita tahu bahwa ada ayat Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.